Kalau misalnya Miami Heat ini bisa tembus, mereka akan jadi tim kedua dalam sejarah NBA yang masuk ke babak playoff dari posisi 8 yang bisa menembus ke Conference Finals. Waduh, mau bilang di saat di game terpentingnya Golden State Warriors ini, di saat Steph triple-double, lu cuma dapat 9 points dari Klay dan 0 points dari Jordan Poole. Not gonna win the game. Dan di kuarter 4 akhirnya Lonnie Walker mencetak 15 points, bro. 15 points. Gue tadi lihat di kuarter 4 banyak sekali poin-poin yang dicetak antara LeBron atau Lonnie Walker itu ketika dijaga sama Steph. Ngobrol NBA episode 67. Jumpa lagi hari ini hari Selasa. Hari ini ada 2 pertandingan NBA Playoff yang seru-seru banget. Ada Miami Heat lawan New York Knicks, dilanjutkan dengan Golden State Warriors lawan Los Angeles Lakers. Oke, sebelum gue membahas lebih detail tentang 2 match tadi yang berlangsung dengan seru banget, gue cuma mau menyampaikan beberapa hal. Gue membaca salah satu komen di YouTube. By the way, gue seneng banget dengan semua respon dan komen dan antusiasme dari semua subscribers YouTube-nya Ira Darmawan TV, terutama yang menyaksikan episode-episode ngobrol NBA. Semua feedback-feedbacknya membuat gue sangat-sangat termotivasi untuk membuat konten. Tapi gue kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ada sempat baca satu komentar, kita kan nggak bisa ngarepin semua komen-komennya positif ya. Pengennya begitu positif, untungnya sekarang hampir semuanya positif. Tapi ada satu komen yang nyelip, gue lupa antara di Instagram atau di YouTube ya. Gue nggak bawa itu ke dalam hati, tapi itu jelas membuat gue kepikiran. Gue mau meluruskan satu hal. Jadi komen itu isinya begini, Koiril, kenapa kalau setiap Warriors menang, paginya main misalnya Warriors, itu malamnya pasti ada episode ngobrol NBA, langsung dibahas. Tapi giliran Lakers menang, itu biasanya ngebahasnya besoknya, nggak langsung dibahas. Itu kenapa ya? Jangan pilih kasih dong. Kalau Koiril ngebahas Warriors di hari yang sama, ya Lakers juga harus hari yang sama. Kok pilih kasih, kok berat sebelah gitu-gitu. Guys, gue jujur ya. Let me be honest, gue akan terbuka. Gue nggak ada tendensi atau kepikiran sampai ke situnya sih. Sebenarnya problemnya gue ketika membuat konten ngobrol NBA, YouTube ini kan gue baru bikin mulai sekitar 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, 6 bulan yang lalu. Dan gue di awal tuh sudah berjanji sama diri gue sendiri, kita mau start dari 1 konten per minggu. Di bulan ketiga, mungkin bulan keempat itu udah mulai jadi 2 konten per minggu. Karena antusiasmenya yang begitu luar biasa, akhirnya gue nekat ya. Terutama pas kemarin mulai NBA Playoffs, gue nekat. Oke, kita gas deh hampir setiap hari. Kalau perlu tiap hari kita gas. Yang pasti janji dan moto gue dari dulu adalah gue gak akan pernah mau bekerja pada Sabtu Minggu. Sabtu Minggu adalah harinya gue bersenang-senang, baik sama teman-teman gue, sama keluarga gue, anak-anak gue. Gue tidak akan pernah mau bekerja di hari Sabtu Minggu, kecuali siaran ya, karena memang siaran di TV kan pasti antara Sabtu atau Minggu. Itu gue bekerja, mau gak mau itu gue bekerja siaran. Tapi kan itu hanya pagi sampai siang dan seterusnya. Itu gue udah gak mau ngeliat pekerja. Gue gak mau disuruh kerjain apapun pokoknya. Recording YouTube kayak, apalagi ngedit ya. Karena ini jujur, untuk divisi YouTube ini gue belum ada satu tim khusus. Untuk divisi yang lain-lain pasti sudah ada timnya. Gue punya timnya masing-masing. Jadi makanya gue bisa sambil main YouTube. Tapi untuk YouTube ini jujur gue masih kerjain semuanya sendiri. Gue recording ini sendiri. Gue ngedit sendiri. Post production sendiri. Gue ambil gambar dan highlight videonya semua gue kerjain sendiri. Semuanya sendiri. Jadi kadang satu video ngobrol NBA ini dengan durasi mungkin 20-30 menit, itu gue membutuhkan waktu antara
2,5 sampai kadang kalau internetnya lagi ngada-ngada bisa 4 jam untuk bisa mengcompile semua hasil recording, mengedit. Karena gue orangnya cukup perfeksionis, jadi hal-hal kecil pun gue perhatikan. Jadi 4 jam lah mungkin satu episode itu, sampai dengan bisa tayang dan live di YouTube. Jadi menurut gue effortnya cukup banyak gitu. Jadi balik lagi ke salah satu komen teman-teman tadi, bukan teman-teman, ada salah satu followers ya. Kenapa gue ngedit GSW selalu di hari yang sama, ngedit Lakers itu di hari yang berbeda? Nggak ada maksud apapun. Gue nggak ngefans sama Lakers, gue nggak ngefans sama Golden State Warriors, saya ngefans sama OKC Thunder. Teman-teman semua udah pada tahu saya ngefans sama OKC Thunder. Anak gue ngefansnya sama Golden State Warriors. Anak gue yang kecil ngefans banget sama Los Angeles Lakers. Istri gue ngefans banget sama Donte DiVincenzo, which is sekarang mainnya buat Golden State Warriors. Jadi mau nggak mau dia jadi Dub Nation juga. Jadi di keluarga saya ada 2 Dub Nation, istri saya dan anak saya yang paling besar. Anak saya yang paling kecil itu adalah Laker Nation parah sejati, dan gue adalah OKC Thunder. Gak ada maksud apapun. Again, buat Dub Nation, Laker Nation, gue gak pilih kasih. Gue bener-bener netral. Gue bener-bener netral dalam membuat konten. Kalau ucapan gue ketika membahas sesuatu itu terkesan ada keberpihakan, mohon maaf, gue juga manusia, mungkin hilaf ya, mungkin gue nggak sadar kalau omongan gue itu lebih berpihak ke satu tim. Itu benar-benar itu tanpa disadari dan tanpa disengaja. Jadi gue cuma mau meluruskan tentang salah satu komen tadi mengenai jam tayang atau pilih kasih atau apa. Nggak ada pilih kasih. Kalau memang gue di hari itu nggak bisa ngerjain dan benar-benar lagi sibuk meeting, ketemu orang, ngerjain project gue yang lain, ngerjain kerjaan gue yang lain, meeting internal sama semua tim gue, itu gue pasti udah nggak bisa. Ada waktunya buat even recording aja udah nggak ada waktunya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti. Ternyata gue nekat bikin hampir setiap hari ini, ternyata lumayan berpengaruh sama kerjaan gue yang lain. Tim gue bahkan juga beberapa sampai ngomong, "Pak, yang ini belum dibikin, yang ini jadi terbengkalai, yang itu jadi nggak keurus." Ada beberapa upcoming project yang pending gara-gara gue sibuk nge-YouTube gitu. Jadi gue kan coba semaksimal mungkin untuk bisa membagi waktunya. Gue kayaknya udah nggak bisa mungkin bikin episode ngobrol NBA setiap hari. Nggak mungkin, bro. Nggak cuma kerja di kantor aja yang jadi acak-acakan. Kehidupan gue di rumah juga biasanya udah nyuekin anak istri, karena ini sekarang jam 6 gitu, setengah 7 gue selesai recording, jam 7 gue bawa pulang hasil recordingnya, terus gue ngedit sampai jam 9 sampai jam 10. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain sama anak dan istri gue. Padahal ya pagi mereka sekolah, gue siang udah ke kantor, mereka pulang sekolah, gue ke kantor. Gue berharap malam bisa main sama anak-anak gue. Tapi ya itulah salah satunya kenapa weekend gue udah gak mau diganggu dengan pekerjaan. Banyak yang bilang bahwa ngobrol NBA mana nih, Sabtu Minggu dong, gas dong sekalian. Sorry ya, mohon maaf, gue bukan gak mau, tapi gue itu udah moto dan itu janji gue ke anak dan istri gue dan teman-teman gue. Weekend gue udah waktunya saya bersenang-senang dengan mereka semua. So itulah, jadi panjang ini pembukanya, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa serutin mungkin, tapi gue nggak akan bisa menjanjikan gue ngepost setiap hari. Seminggu 3 kali aja menurut gue itu udah maksimal banget. Jadi let's say misalnya Senin, Rabu, dan Jumat gue usahain banget. Tapi kalau teman-teman bisa berharap gue posting setiap hari, upload konten setiap hari, mohon maaf dulu, gue tidak bisa menjanjikan itu. Dan sepertinya tidak bisa, karena banyak pekerjaan yang lain yang mungkin secara uang dan lain-lain mungkin jauh di atas YouTube, jauh sekali. Itu yang malah itu jadi terbengkalai gitu. Tapi nggak apa-apa, gue menjalankan ini dengan passion, dengan sangat fun, dengan nggak merasakan capek. Bahkan padahal ngoceh sampai 30 menit pun gue nggak berasa capek, karena I'm doing it for fun. Gue nggak melihat dari materinya, gue nggak melihat dari uangnya dan lain-lain.
ini benar-benar wadah platform baru buat gue untuk gue bisa berekspresi dan berbagi cerita, tentunya mendengar juga masukan dan opini dari teman-teman tentang NBA, karena gue yakin yang jauh lebih pintar dari gue itu banyak banget di Indonesia, cuma mungkin mereka nggak tahu mesti komen di mana, platformnya di mana. Jadi ini gue hanya salah satu ada Rocky misalnya. Rocky juga followingnya besar sekali, salah satu role model gue juga Rocky Padilla of course. Tapi di sini gue juga memberikan wadah baru, platform baru buat teman-teman yang mau sharing, yang mau bertukar pendapat tentang NBA. Silahkan digas di kolom komen. Oke, segitu aja. Sekarang kita masuk ke pembahasan NBA. Oke, pembahasan pertama, series antara Miami Heat dan New York Knicks yang akhirnya sekarang dipimpin oleh Miami Heat 3-1. Miami Heat butuh satu kali menang lagi untuk nembus babak Conference Finals. Percaya atau enggak ya, Miami Heat itu dalam 4 tahun terakhir kalau nggak salah, makanya dia Conference Finals, di bubble Conference Finals, di bubble sampai final malah. Tahun ini mudah-mudahan Conference Finals. Gila men, dalam 4 tahun terakhir 3 kali tembus Conference Finals. Apalagi di tahun ini, kemarin posisi berapa? 8. Masuknya dari play-in. Gokil. Ngalahin Milwaukee Bucks, sekarang hampir ngalahin New York Knicks. Gila man, ini Cinderella story yang luar biasa. Bukan cuma Jimmy Butler, bukan cuma Jimmy Butler, tapi semua, mulai dari coach sampai pemain-pemain role players mereka kayak Caleb Martin, pemain veteran mereka kayak Kyle Lowry, Kevin Love, yang benar-benar di playoff ini benar-benar semua sepertinya sudah berkomitmen satu sama lain untuk oke, kita akan berusaha maksimal. Orang nganggap remeh kita, orang nganggap kita Miami Heat yang jauh menurun dibanding musim kemarin, tanpa Tyler Hero lagi, tanpa Oladipo lagi. Wah, ternyata men, gila. Gue sih salut men, salut banget sama Miami Heat itu, salut banget. Aneh banget gue milih Knicks kemarin. Hati gue bener-bener terluka milih Knicks, bodoh tuh. Oke, kalau Miami Heat lolos ya, mereka menjadi tim kedua ya dalam sejarah NBA. Ingat tahun 99 ada New York Knicks, itu ke Conference Finals juga. Kalau misalnya Miami Heat ini bisa tembus, mereka akan jadi tim kedua dalam sejarah NBA yang masuk ke babak playoff dari posisi 8 yang bisa menembus ke Conference Finals. Waduh, gue udah gak peduli deh mereka menang atau kalah nanti di Conference Finals atau sampai ke final atau enggak, tapi ini bener-bener udah gokil sih. Apa yang mereka capai sampai detik ini sih menurut gue gokil, luar biasa. Oke, kalau dari game tadi hasilnya 109 untuk Miami Heat, 101 untuk New York Knicks. Kemenangan yang terjadi di kuarter 4 menurut gua kuncinya di kuarter 4. Itu offensive rebound Miami Heat tadi luar biasa. Mereka dapat extra possession banyak sekali, dapat kesempatan kedua banyak sekali. Knicks itu sama sekali di beberapa possession berturut-turut itu nggak pernah bisa dapetin defensive rebounds, dan itu sangat-sangat membunuh mereka. Dan juga turnovers beberapa kali pemain-pemain Knicks itu juga sangat-sangat membunuh momentum mereka. Karena tadi nempel-nempel terus tuh mereka sebenarnya. Pemain Miami Heat aja, Kyle Lowry nih ya, kita ngomongin Kyle Lowry pemain kecil ya, pemain point guard biasa ya. Kyle Lowry aja di kuarter 4 bisa dapat 2 offensive rebound. Dia doang tuh 2 offensive rebound. New York Knicks satu tim kuarter 4 cuma dapat 1 bro offensive rebound. Jadi gokil. Ini kita kalau lihat statistik ya, ini gue sambil lihat di box score aja. Kalau dari Knicks tetap Jalen Brunson menurut gue memang go to guy-nya dia yang paling bisa diharapkan, terutama di kuarter 4 ya. Gue gak percaya sama Julius Randle deh. Aduh, ngada-ngada dia dribble, turnovers, dribble, hilang bolanya, nggak tahu seradak seruduk, offensive foul. Ada aja kelakuannya Julius Randle. Fall out dia di game ini. Foulnya 6, turnoversnya 6. Jadi yang paling bisa diandalkan memang di series ini sejauh ini yang paling stabil menurut gue adalah Jalen Brunson dan juga RJ Barrett ya. RJ Barrett juga menurut gue sangat-sangat bisa diandalkan, terutama 3 point ya. Karena yang 3 pointnya paling stabil menurut gue RJ Barrett, Jalen Brunson, Quentin Grimes juga kadang on off juga. Hari ini Emmanuel Quickley juga nggak main, itu ngaruh juga di second unit bench mereka, nggak bisa produktif sama sekali.
Josh Hart juga fall out. Tapi ya tadi gue bilang kalau yang menentukan kemenangannya Miami Heat menurut gue di game ini adalah offensive rebounds mereka di quarter 4 mendapatkan second chance point, second chance opportunity dan turnovers yang dilakukan sama pemain-pemain New York Knicks. Ya kalau mau di summary sebenarnya satu kalimat adalah Miami Heat memang bekerja lebih keras, pemain-pemain Miami Heat memang bekerja lebih keras di lapangan dan lebih siap tempur dibandingkan dengan pemain-pemain New York Knicks. Itu udah sangat-sangat kelihatan. Even pemain kayak Max Strus, Caleb Martin sangat-sangat agresif mainnya, nggak cuma satu doang tapi juga attack drive, ngedrive ke dalam dengan sangat-sangat agresif gitu ya. Gue suka banget dengan mindset dan mentality ini. Semua pemain-pemain Miami Heat ini lagi gokil man, asli gokil. Bam Adebayo juga akhirnya Bam Adebayo setelah sekian lama gue bisa melihat di game ini dia benar-benar oke. Kemarin lu pada ngomongin Jimmy Butler dulu. Hari ini gue akan cetak poin, gue akan rebound yang banyak. Gue rasa dia punya motivasi lebih di game ini. Dan terbukti hari ini dia mencetak poin paling tingginya dia di playoff. Dia mendapatkan rebound paling banyaknya dia di playoff hari ini di game ini. Salut buat Bam Adebayo. Salut buat semua pemain Miami Heat man. Gue kecelek sama Mitchell Robinson. Anjrit gue kecelek sama Mitchell Robinson. Aduh, gue ngajar tuh orang di lawan Cleveland kemarin. Big man-nya kan bagus-bagus tuh ya Cleveland ya. Jarrett Allen, Evan Mobley, monster banget tuh si Mitchell Robinson tuh, ngeblokin, rebounding, bumping gitu, jaga interior defense-nya bagus banget. Di game ini Jimmy Butler nyetak poin enak-enak aja, Bam Adebayo enak-enak aja. Kecelek gue sama Mitchell Robinson, aduh, ampun. Oke, ya gue seneng sih apapun hasilnya Miami Heat. Gue rasa sangat akan mendapatkan respect dari banyak sekali orang, termasuk gue, termasuk orang-orang yang menganggap underestimate mereka coming into the playoffs di posisi 8, nggak ada target apa-apa, tapi mereka bermain dengan sangat-sangat luar biasa, dengan mental yang sangat luar biasa, dengan chemistry yang sangat-sangat luar biasa, dan benar-benar bener-bener ngotot mainnya. Seneng banget gue ngeliat tim ini dan pembuktian yang mereka coba lakukan setiap malam. Gokil man. Oke, kita akan menuju ke series matchup selanjutnya. Oke, matchup selanjutnya ini adalah antara siapa lagi kalau bukan dua tim dengan fanbase terbanyak di Indonesia, Golden State Warriors dan Los Angeles Lakers. Tadi akhirnya Lakers menang 104-101 dan sementara memimpin 3-1 bro. 3-1, gila. Lakers Nation sudah bisa napas. Enak ya, udah mimpin 3-1 ya. Tapi jangan senang dulu, ini lawan Warriors. Ingat ya, terakhir kali Golden State Warriors bisa comeback dari ketinggalan 3-1 itu adalah lawan OKC Thunder. Saya aduh, masa-masa kelam itu. Gue kalau ngelihat tadi ya hasil sementara Warriors ketinggalan 3-1 tuh langsung otak gue kebayang 2016 Western Conference Finals. OKC udah leading 3-1, udah yakin menang, gue udah beli tiket ke OKC bro buat nonton final. Gue yakin final itu. Aduh, ya elah dikejar loh 4-3, kupet bener-bener. Jadi buat Lakers Nation senang, boleh, aman 3-1 bisa dibilang ya udah bisa bernapas lah. Tapi jangan senang dulu, lawan kayak Warriors ini menurut gue belum selesai kalau belum 4 gitu loh. Ya pokoknya kalau udah 4 ya sudah selesai. Tapi kalau belum 4 udah deh, jangan itu deh, jangan terlalu jumawa, apa sih bahasanya, jangan terlalu jangan seneng dulu deh pokoknya. Tapi kalau misalnya mau dihabisin di 5 game silahkan, 6 game silahkan. Tapi kita berbicara tentang Golden State Warriors, which is adalah defending champion. Jadi anything can happen, kita gak pernah tahu. 2 dari 3 pertandingan berikutnya akan berlangsung di Chase. So kita lihat nanti di game ke 5 nanti Warriors bisa membalas seperti apa. Tapi tadi kalau Warriors game plan-nya sebenarnya simpel. Dari awal sampai dengan halftime gue lihat banyak sekali mereka melakukan pick and roll action, di mana Steph Curry dan siapapun yang dijaga sama AD itu akan langsung bermain pick and roll sama Steph, dan itu menjadi salah satu strategi dan kunci dalam offense-nya Warriors. Mungkin bukan cuma di game ini, di game kemarin juga kita lihat banyak sekali pick and roll, heavy pick and roll action, yang pasti selalu ada Steph di situ. Dan memang rencananya harus menarik AD keluar dari paint area, mau nggak mau biar paintnya lebih kebuka, dan itu cukup berhasil menurut gue. AD ketarik terus tadi, selalu diikut sertakan dalam pick and roll action. AD ketarik,
Ya lane-nya jadi kebuka, banyak sekali opportunity yang didapatkan oleh pemain-pemain Warriors dari dalam, ngedrive ke dalam paint area, tapi memang banyak yang miss-nya juga. Kalau nggak bisa kick out dan banyak miss-nya juga gitu. Jadi ya kita tahu lah tim kayak Warriors ini kan memang mati dari hidup dan matinya ya dari tembakan 3 angka, dari 3 point gitu. So, ngebahas tentang Lakers tadi, gue ngelihat Warriors sempat unggul ya tadi, unggulnya cukup udah sampai double digit. Gue pikir yang waduh 2-2 nih, gila. Curry udah pede banget. GP2 tadi Gary Payton mainnya juga bagus banget, di passing berkali-kali, fast break, transition sama Steph gitu. Steph Curry passing game hari ini luar biasa, man. Kalau mau ngomongin hal positif dari Golden State ya, nggak cuma triple double ya, tapi passingnya Steph Curry itu ajaib, man, gila. Oke, ngomongin tentang Lakers tadi, di saat AD kesulitan mencetak angka ya di kuarter ke-3 dan ke-4. I think di first half dia monster banget, 19 poin. Mungkin AD lupa kalau hari ini game genap ya. AD tadi di second half dia kesulitan nyetak poin. Warriors juga ngajak lari terus, mainnya pace-nya kenceng banget. Akhirnya mungkin Darvin Ham juga udah langsung di bench masih ada siapa nih? Di bench masih ada di bench masih ada Lonnie Walker the fourth. Udah mungkin Darvin Ham ya. Lon, sini Lon. Udahlah Lon, gue udah capek ini diajak laki-laki nih, pemain-pemainnya bisa pingsan semua. Udah, lo siap? Lo main, sekarang lo jaga Clay, jaga Steph. Udah, lo fokus di defense aja. Kalau lo bisa nyetak angka ya monggo, silakan, gak usah takut-takut. Nanti lu tanya sama LeBron deh, kalau lu dikasih nembak udah hajar aja, udah mungkin seperti itu ya. Karena LeBron tadi juga lagi keren banget. Dan di kuarter 4 akhirnya Lonnie Walker mencetak 15 points, bro. 15 points. Gue tadi lihat di kuarter 4 banyak sekali poin-poin yang dicetak antara LeBron atau Lonnie Walker itu ketika dijaga sama Steph. Jadi ketika Warriors ngincar AD atau ngincar LeBron ya Lakersnya LeBronnya terutama ngincar Steph, diincar terus Steph, diminta terus switch. LeBron pasti minta switchnya ke Steph. Lonnie Walker tadi nyetak berkali-kali mid range, floater dan lain-lain, itu pas dijaga sama Steph gitu. Jadi diincar banget tadi Steph Curry di kuarter 4 terutama ya. Tapi shout out buat Lonnie Walker dan Darvin Ham terutama yang ngasih kepercayaan ke dia. Kita tahu Lonnie Walker pas di awal season dia jadi starting five, mainnya bagus, stabil, gue suka banget dari zamannya di Spurs juga, memang gue udah suka. Tapi abis itu dia cedera, and then pemain-pemain baru pada berdatangan pas trade deadline, akhirnya dia jadi nggak masuk rotasinya Darvin Ham lagi. Tapi always respect pemain-pemain yang kayak gitu, yang selalu ready ketika namanya dan nomornya dipanggil. Udah, gue selalu respect sama pemain-pemain kayak gitu. Kayak kemarin misalnya Landry Shamet bisa 19 poin, itu ngebantu KD sama Booker, akhirnya Phoenix Suns bisa menang sekarang 2-2. Itu gue respect sama pemain-pemain kayak gitu. Tidak terkecuali sama Lonnie Walker. Kenapa? Karena terakhir kali ada pemain dari bench Lakers yang bisa nyetak di atas 15 poin itu terjadi tahun 97. Tahun 97, tanggalnya sama kayak hari ini, 9 Mei 1997. 26 tahun yang lalu berarti ya. 97 berarti iya 26 tahun yang lalu. Siapa yang melakukan itu di hari yang sama, di tanggal yang sama, 26 tahun yang lalu? Dia adalah Kobe Bryant, bro. Kobe Bryant itu nyetak berapa? 17-19 poin, mungkin gue lupa ya angkanya, tapi itu terjadi di hari dan tanggal yang sama. Hari ini terjadi lagi 26 tahun kemudian, tepat hari ini dilakukan sama Lonnie Walker. Gokil, luar biasa, man. 3-1 Lakers. Aduh, keren. Well, ada beberapa turnover juga tadi yang krusial yang dilakukan sama Golden State Warriors. The Draymond tadi passing ke si siapa tadi, passing ke si Phil Handy kayaknya tadi ya. Terus Steph juga tadi pas dia lagi di lantai, bolanya juga melayang kemana, out tiba-tiba, harusnya dia bisa call time out juga di situ. Jadi gue rasa ya salah satu strateginya Lakers emang nyecer si Steph Curry juga di game ini supaya dia juga ikutan capek, dia harus bermain defense dan dia capek, otomatis itu pasti akan ngaruh ke
ke ritme tembakannya dia juga ya. Dan satu hal lagi buat Golden State Warriors, buat Lakers, gue mau bilang juga appreciate selain buat LeBron, buat AD, buat Lonnie Walker, gue mau bilang luar biasa juga ke Austin Reeves, my man. Austin Reeves, you are him, bro. You are him, man. Austin Reeves, gokil. Oke, terakhir sebelum gue tutup episode ini, gue cuma mau bilang di saat di game terpentingnya Golden State Warriors ini, di saat Steph triple-double, lu cuma dapat 9 points dari Clay dan 0 points dari Jordan Poole. Not gonna win the game. You're not gonna win the game. See, Steph mau triple-double kayak kalau lu cuma dapat 9 points dari Clay dan 0 points dari Jordan Poole, udahlah, Saipul, gue gak ngerti. Semua udah pada kesel kayaknya sama dia. Even timnya sendiri mungkin juga udah pada kesel. Oke, kita bahas apa yang terjadi di game berikutnya di episode-episode selanjutnya. Segitu aja ya. Keren Lakers, keren banget. Seneng gue. Anak gue gak seneng. Oke, segitu aja. Thank you guys for watching. I'll see you guys on the next episode. Thank you guys semuanya sudah menemani gue sampai dengan episode 67 ini. I'm out.